Pada hari ini, Selasa tanggal 15 Maret 2022, Polda Lampung melaksanakan kegiatan konferensi pers berkaitan dengan perkembangan kasus penanganan terhadap tersangka pemerasan dan pengerusakan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Dalam hal ini perlu saya jelaskan bahwa personil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dan Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Lampung Timur itu telah melaksanakan kegiatan penangkapan kasus pemerasan dan pengerusakan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Yang pertama adalah perkara pemerasan. Dalam perkara pemerasan ini yang dipersangkakan dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidiar pasal 369 KUH Pidana dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Yang kedua yaitu adalah pengerusakan. Berdasarkan pasal 170 subsidiar pasal 406 KUHP junto pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan ini berdasarkan laporan polisi nomor LP B1543 Romawi 2022 SPKT Polres Lampung Timur tanggal 8 Maret 2022. Kedua, itu yang kasus terhadap pemerasan. Kemudian kasus terhadap pengerusakan LP nomor A 173 Romawi 2022 SPK Res Lampung Timur Polres Lampung Timur Polda Lampung tanggal 11 Maret 2022. Tempat kejadian yaitu di halaman Masjid Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur terhadap kasus pemerasan. Yang kedua adalah TKP di kantor Polres Lampung Timur, Desa Mataram, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, yaitu dalam kasus tindak pidana pengerusakan. Jadi dua laporan polisi yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kronologi kejadian pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Korban datang ke Polres Lampung Timur. Korban daripada kasus pemerasan ini telah melakukan laporan ke Polres Lampung Timur dan konsultasi dengan Satreskrim terkait kejadian yang dialami, yaitu tentang adanya oknum wartawan yang meminta sejumlah uang untuk dapat menghapus berita tentang perselingkuhan korban yang disertai ancaman akan memberitakan atau akan ditulis dalam pemberitaan yang lebih hot lagi bahasanya. Jika tidak menyerahkan uang tersebut kepada pelaku dan pada saat sedang konsultasi, korban yang saat itu sedang konsultasi dengan Satreskrim Polres Lampung Timur, korban selalu terus dihubungi oleh oknum pelaku. Pelaku meminta uang untuk segera diserahkan. Karena takut diancam oleh pelaku, pelapor kemudian pergi untuk menemui pelaku dan diikuti oleh anggota. Kemudian saat bertemu, pelaku dan korban langsung menyerahkan sejumlah uang dan pelaku tersebut langsung melarikan diri, yang kemudian dikejar oleh anggota reskrim yang melihat saat penyerahan barang bukti uang tersebut. Saat pengejaran, anggota sempat kehilangan jejak dan berpikir kalau pelaku kemungkinan kembali ke rumahnya. Setelah itu anggota segera menuju ke rumah pelaku. Dan di rumah pelaku dapat dilakukan upaya penangkapan. Jadi tersangka daripada pelaku pemerasan ini sudah dilakukan penangkapan di rumah. Dari hasil interogasi dari pelaku, selama dalam perjalanan pelaku mengakui telah melakukan pemerasan dan untuk uangnya sudah diserahkan oleh pelaku ke
agen BRI Link untuk ditransfer ke rekening milik pelaku. Anggota kemudian mendatangi agen BRI Link tersebut dan dalam keterangan dari pegawai BRI Link diakui bahwa benar pelaku menitipkan sejumlah uang untuk ditransfer, sedangkan uang yang diserahkan pelaku tersebut masih disimpan oleh pegawai BRI Link kemudian diserahkan kepada anggota reskrim. Jadi barang bukti uang tersebut itu yang dijadikan sebagai barang bukti kasus pemerasan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat berlangsung aksi solidaritas, aksi damai dari insan pers oleh PPWI Lampung. Ya, artinya di organisasi PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia Lampung, di depan markas Polres Lampung Timur, sejumlah lebih kurang sekitar 50 orang. Tersangka WL telah mengakui telah melakukan pengrusakan di wilayah hukum Lampung Timur, yaitu tepatnya di Mapolres Lampung Timur, dan telah melakukan permohonan maaf dengan setulus-tulusnya kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di Lampung Timur dan juga kepada Polri. Kita mengapresiasi jajaran Polri, baik itu di Polres Lampung Timur maupun Polda, yang sudah bersikap tegas terhadap pelanggaran aturan-aturan yang sekarang kita tegakkan. Yang pertama, tentu apresiasi ini juga melegakan kita semua bahwa bagi mereka yang mengatasnamakan wartawan, jurnalis, mengatasnamakan organisasi pers, tentu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 serta peraturan Dewan Pers lainnya. Tadi setelah dijelaskan oleh Kabid Humas bahwa tersangka pemerasan dalam tataran Undang-Undang Pers yang bersangkutan bukan kerja jurnalistik. Artinya dia tidak bersandar kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, dan karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 apabila perusahaan pers tersebut berbadan hukum juga terverifikasi di Dewan Pers,